Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 sistem operasi akan menjelaskan tentang CPU scheduling, sinkronisasi proses, dan deadlock. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Ada Mas Nia, NIM 210.209 50.20.60. Kemudian Ratipelu 210.209 50.301. Fajar Aditya 210.209 50.10.35. Muhammad Faiz Ahmad 210.209 50.20.91. Vita Novita Ardana 210.209 5015. Nur Aulia Muhti 210.209 5040, dan saya sendiri Halil Mubarak Darwing 210.209 5038. Berikut adalah poin pembahasan yang akan dibahas pada video kali ini. Yang pertama yaitu CPU scheduling. CPU scheduling itu merupakan bagian dari sistem operasi yang mengatur penjadwalan eksekusi proses-proses. Penjadwalan proses adalah sebuah aktivitas manajer proses yang menangani penghapusan proses yang berjalan dari CPU dan pemilihan proses lain berdasarkan strategi tertentu. Penjadwalan proses adalah bagian paling penting dari sistem operasi multi-programming. Sistem operasi semacam itu memungkinkan lebih dari satu proses untuk dimuat ke dalam memori yang dapat dieksekusi pada suatu waktu, dan proses yang dimuat berbagai CPU menggunakan penggandaan waktu. Jangka waktu dibedakan menjadi 3, yaitu penjadwalan jangka pendek, short term scheduling, atau low level scheduling. Yang kedua yaitu penjadwalan jangka medium term scheduling, atau intermediate level scheduling. Dan yang ketiga yaitu penjadwalan jangka panjang long term scheduling, atau high level scheduling. Poin yang kedua yaitu sinkronisasi proses. Sinkronisasi merupakan proses secara bersama-sama dan saling berbagi data bersama dapat mengakibatkan race condition atau inkonsistensi data. Sinkronisasi ini diperlukan untuk menghindari terjadinya ketika konsistenan data akibat adanya akses secara konkuren. Proses-proses tersebut disebut konkuren jika proses itu ada dan berjalan pada waktu yang bersamaan. 4. Sinkronisasi adalah akses bebarengan untuk berbagi dua bersama dapat mengakibatkan inkonsistensi data. Pemeliharaan konsistensi data memerlukan mekanisme untuk memastikan eksekusi dari proses kerjasama. Jadi, sinkronisasi itu lebih jelasnya merupakan akses secara berbarengan untuk berbagi dua bersama dalam mengakibatkan inkonsistensi data. Tujuan sinkronisasi. Tujuannya yaitu untuk menghindari terjadinya inkonsistensi data karena pengaksesan oleh beberapa proses yang berada, serta untuk mengatur urutan jalannya proses-proses sehingga dapat berjalan dengan baik dan sesuai apa yang diharapkan. Poin yang ketiga yaitu ada deadlock. Pengertian dari deadlock sendiri, proses disebut deadlock jika proses menunggu suatu kejadian tertentu yang tak akan pernah terjadi, atau kondisi di mana dua proses atau lebih tidak dapat meneruskan eksekusinya. Deadlock yang mungkin dapat terjadi pada suatu proses disebabkan proses itu menunggu suatu kejadian tertentu yang tidak pernah akan terjadi. Beberapa hal yang dapat membuat deadlock pada suatu persimpangan yaitu sangat memungkinkan untuk terjadinya starvation atau kondisi di mana proses tak akan pernah mendapatkan sumber daya. Selanjutnya, untuk mengatasinya,
beberapa mobil harus preempt atau mundur. Terdapat satu jalur pada jalan. Mobil digambarkan sebagai proses yang sedang menuju sumber daya. Sekian penjelasan dari kelompok 1. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.